Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tetap sehat dan bahagia. Dalam pelajaran menggambar, kita akan membahas tentang dasar-dasar menggambar. Konsep menggambar. Istilah konsep berasal dari bahasa Latin, yaitu conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. Sebelum menggambar, kalian harus memahami beberapa hal berikut agar menghasilkan karya yang indah. Di antaranya, pengertian dan objek menggambar, unsur-unsur menggambar, dan prinsip-prinsip menggambar. Pengertian menggambar. Menggambar termasuk seni rupa dua dimensi, yakni hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar, tidak mempunyai volume secara umum. Pengertian menggambar adalah sesuatu kegiatan menuangkan ide, imajinasi, pesan, dan ekspresi melalui unsur utama berupa garis pada suatu permukaan. Apa bedanya dengan melukis? Jika menggambar, media yang digunakan biasanya pensil, pulpen, spidol, dan sejenisnya, mengutamakan kemiripan objek dan kebebasan ekspresi yang terbatas. Sedangkan melukis, media yang digunakan biasanya berupa kuas, cat, dan sejenisnya, tidak selalu mengutamakan kemiripan objek dan kebebasan ekspresi adalah hal utama. Pada materi kali ini, kita akan membahas beberapa objek menggambar, yakni flora, segala jenis tumbuhan, fauna, segala jenis hewan, alam benda, yakni benda buatan manusia ataupun yang berbentuk dari proses alam. Contohnya, benda buatan manusia seperti mangkok, gelas, piring, dan lain-lain. Manusia, menggambar manusia sebagai objek utamanya. Unsur-unsur menggambar. Menggambar adalah satuan terkecil dari sebuah kesatuan gambar atau bagian pokok yang ada di dalam gambar. Di dalam unsur-unsur menggambar ini sama saja dengan unsur-unsur seni rupa, yakni titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Unsur yang pertama yaitu titik. Titik adalah bagian terkecil di dalam unsur seni rupa. Yang kedua yaitu garis. Garis adalah kumpulan titik yang terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik lainnya. Dalam garis ini sangat banyak variasinya. Misalnya ada garis mendatar, garis tegak, garis lengkung, garis bersilang, garis sejajar, garis spiral, dan garis gelombang. Selanjutnya yakni bidang. Bidang adalah unsur seni rupa yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis sehingga membentuk beberapa sisi. Seperti kalian ketahui di antaranya segitiga, persegi, dan lain-lain. Selanjutnya yakni bentuk. Bentuk merupakan gabungan dari beberapa bidang untuk dibagi menjadi dua, yakni bentuk geometris dan bentuk non-geometris. Bentuk geometris terdiri dari bentuk kubistis dan silindris. Sedangkan bentuk non-geometris terdiri dari bentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan bentuk-bentuk lainnya. Ruang. Dalam seni rupa, ruang adalah unsur yang menunjukkan kesan keluasan, kedalaman, cekungan, jauh, dan dekat. Ruang dibagi menjadi dua, yakni ruang nyata dan ruang semu. Seni rupa dua dimensi seperti menggambar hanya memiliki ruang yang semu karena tidak mempunyai volume. Warna. Warna merupakan elemen seni rupa yang paling mencolok dalam suatu karya seni rupa yang berhubungan dengan cahaya. Ada beberapa jenis-jenis warna. Yang pertama, warna primer atau warna pokok. Yang kedua, warna sekunder yang dihasilkan dari campuran warna primer. Dan yang ketiga, warna tersier, yakni campuran warna primer dan warna sekunder. Bisa kita lihat pada lingkaran warna berikut di dalam segitiga. Pertama, yakni warna primer, terdiri dari warna kuning, merah, dan biru. Warna sekunder, terdiri dari ungu, oranye, dan hijau. Dan selanjutnya, warna ketiga, warna tersier, terdiri dari warna hijau, kekuningan, merah, keunguan, dan lain-lain. Tekstur. Tekstur adalah kondisi suatu permukaan benda yang biasanya dites menggunakan indera peraba
Tekstur dibagi menjadi dua, yakni tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata biasanya terdapat pada seni rupa 3 dimensi, dan tekstur semu yang terdapat pada seni rupa 2 dimensi seperti menggambar. Selanjutnya, gelap terang. Gelap terang adalah efek pencahayaan yang diberikan pada karya seni rupa. Prinsip-prinsip menggambar. Prinsip-prinsip menggambar adalah kaidah atau aturan baku yang diyakini dapat membentuk sebuah karya seni yang baik dan indah. Jika tadi unsur adalah bagian pokoknya, sedangkan prinsip adalah ilmunya atau cara mengatur bagian pokok tersebut. Yang pertama terdapat komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Komposisi. Komposisi adalah susunan atau cara mengatur objek dalam menggambar. Di dalam menggambar terdapat 3 komposisi, di antaranya komposisi simetris, asimetris, dan sentral. Komposisi simetris adalah bagian kiri kanan seimbang dan bentuknya sama, sedangkan asimetris adalah bagian kiri kanan seimbang tetapi bentuknya berbeda. Sedangkan komposisi sentral atau komposisi pusat, yakni objek gambar berkumpul di pusat atau tengah. Berikut contoh gambar flora yang menggunakan komposisi simetris. Contoh gambar bunga teratai. Komposisi simetris ini jarang digunakan dalam menggambar flora maupun menggambar fauna. Komposisi ini lebih sering digunakan saat menggambar alam benda. Komposisi asimetris. Dalam menggambar flora dan fauna, komposisi asimetris ini sering digunakan saat menggambar 2 objek yang sama, tetapi bentuknya berbeda. Hal ini dikarenakan bentuk flora murni dari alam, bukan buatan manusia, sehingga kita tidak bisa membuatnya simetris atau sama persis. Komposisi sentral. Komposisi sentral sering digunakan saat menggambar beberapa objek flora atau gabungan flora dan fauna agar terlihat menyatu dan seimbang. Proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar. Berikut contoh proporsi dalam menggambar bentuk. Ada beberapa objek, diantaranya kendi, cangkir, dan apel. Tinggi cangkir adalah setengah tinggi kendi. Tinggi apel 3/4 tinggi cangkir. Di dalam penerapan gambar fauna, misalnya kita lihat proporsi kelinci duduk. Di sini ukuran tinggi telinga hampir sama dengan tinggi kepala dan lain-lain. Keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Bisa kita lihat dari contoh gambar berikut. Gambar ini menunjukkan keseimbangan yang baik antara sisi kiri dan kanan yang seimbang. Sedangkan gambar ini tidak menunjukkan keseimbangan yang baik karena berat sebelah. Sebelah kanan masih terlalu kosong. Dan kesalahan yang sering kalian lakukan saat menggambar yaitu seperti contoh berikut. Gambar terlalu kecil dibandingkan bidang gambar. Kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam mengatur objek gambar. Mari kita lihat contoh gambar berikut. Gambar ini menunjukkan kesatuan yang baik antara teko dan cangkir serasi dan cocok atau menyatu. Sedangkan objek yang ini tidak menunjukkan adanya kesatuan. Ember dan teko menunjukkan kesatuan yang kurang baik. Cukup sekian materi hari ini. Buatlah catatan tentang materi hari ini, yaitu pengertian menggambar, unsur-unsur menggambar, prinsip-prinsip menggambar. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.